Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Maharani, NPM 132211026 dari kelas PG PAUD A. Saya akan mempresentasikan tentang perbandingan perkembangan kognitif anak berbakat dengan anak-anak pada umumnya. Latar belakang. Setiap individu anak adalah unik. Bagaimana kita melihat sebagai calon guru dalam melihat keunikan itu menjadi sebuah tantangan dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam pembelajaran secara adil dengan tidak membeda-bedakan mereka sesuai dengan kemampuan perkembangan yang dimiliki oleh individu masing-masing peserta didik. Kemampuan kognitif yang dimiliki anak secara individu pasti berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki. Thomson, Becker, Berry, tahun 1980, Kersh tahun 1969, McLean tahun 1979 menunjukkan bahwa secara biologis memang ada perbedaan struktur otak antara anak berbakat dengan anak normal. Anak berbakat mampu memfungsikan kedua belahan otak kiri dan otak kanan sebagai alat berpikir dan seluruh fungsi-fungsi lain seperti rasa, penginderaan, dan intuisi secara integrasi sehingga mewujudkan perilaku kreativitas. Tujuannya membuat presentasi ini yang pertama mendefinisikan dan memaparkan atau menyebutkan ciri-ciri anak berbakat dalam perkembangan kognitif. Yang kedua, mendefinisikan dan memaparkan atau menyebutkan ciri dari anak normal dalam perkembangan kognitif. Yang ketiga, mendefinisikan bagaimana perbandingan perkembangan kognitif anak berbakat dengan anak-anak normal. Anak berbakat dalam perkembangan kognitif. Anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul dalam mampu memberikan prestasi yang tinggi. Selain itu, Hewitt, Yellown, Weinstein 1977, Kitano 1986 ditemukan bahwa memang anak berbakat secara intelektual menunjukkan kemampuan berpikir analitis, integratif, dan evaluatif, berorientasi pemecahan masalah, kemampuan verbal tinggi, perfeksionis, memiliki cara lain dalam memahami dan mengolah informasi, fleksibilitas berpikir, kemampuan melahirkan gagasan dan pemecahan orisinal, berorientasi evaluatif, baik terhadap dirinya maupun orang lain, dan secara persisten berperilaku terarah kepada tujuan, tergolong anak mampu belajar cepat dan mudah, membicarakan apa yang dipelajarinya, mengajukan banyak pertanyaan, menaruh perhatian pada masalah kemanusiaan dan dunia sekitar pada usia yang lebih awal, menunjukkan kematangan berpikir, melihat hubungan secara jelas, mengetahui dan mengapresiasi hal-hal yang tidak disadari oleh teman sebayanya, senang berteman dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa, dan sering memiliki rasa humor seperti orang dewasa. Anak berbakat menampilkan ciri-ciri perkembangan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan berpikir superior, berpikir abstrak, menggeneralisasi fakta, memahami makna, memahami hubungan. Yang kedua, memiliki hasrat ingin tahu. Yang ketiga, siap dan mudah belajar. Yang keempat, rentang minat yang luas atau bervariasi. Yang kelima, rentang perhatian yang luas yang memungkinkan dia berkonsentrasi dan bertahan dalam pemecahan masalah dan hasrat tinggi untuk menyelesaikannya. Yang keenam, kemampuan berbahasa tinggi baik kualitas maupun kuantitas. Yang ketujuh, kecakapan bekerja efektif dan mandiri. Yang kedelapan, kesiapan belajar lebih awal. Yang kesembilan, menunjukkan kekuatan pengamatan yang tajam. Yang kesepuluh, inisiatif dan originalitas pekerjaan intelektual. Anak normal perkembangan kognitif. Anak normal rata-rata adalah anak yang mempunyai kemampuan yang standar. Pengertian kognitif dapat
pahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks melalui beberapa pendekatan. Yang pertama ada tingkah laku, yaitu perilaku yang berubah dalam merespon sesuatu pengalaman. Yang kedua ada psikometrik, yaitu mengukur perbedaan kuantitatif dalam hal kemampuan yang menyusun kecerdasan dengan menggunakan tes yang mengindikasikan atau memperkirakan beragam kemampuan individu. Yang keempat ada Piaget, yaitu struktur pikiran dalam beraktivitas dan beradaptasi dengan lingkungan. Yang selanjutnya ada pengolahan, menganalisis proses yang meliputi hal menerima dan menggunakan informasi atau berfokus ada persepsi, pelajaran, memori, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada neuroscience kognitif, hubungan antara proses otak dengan kognitif dan mengungkapkan identifikasi struktur otak mana yang terlibat dalam aspek-aspek spesifik dari kognitif. Yang selanjutnya ada konteks sosial, aspek-aspek lingkungan terhadap proses belajar, khususnya peran orang tua dan pengasuh lainnya. Ciri-ciri dalam perkembangan kognitif. Mengelompokkan beberapa macam benda menjadi suatu kelompok, berhitung mengeluarkan suara, mengenali angka yang sederhana, mengetahui kegunaan kalender, ingin banyak belajar dengan hal yang baru. Bagaimana perbandingan perkembangan kognitif anak berbakat dengan anak normal? Dilihat dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan anak berbakat dengan anak normal pada umumnya dalam kemampuan kognitif sangatlah terlihat jauh, di mana anak yang mempunyai IQ di atas rata-rata akan selalu berpikir dan bernalar kritis serta mempunyai keingintahuan yang lebih akan sesuatu yang mereka pelajari dibanding anak yang belum mempunyai IQ yang standar yang dimiliki kebanyakan orang. Namun demikian, kita sebagai calon guru atau seorang guru harus dapat adil dalam memenuhi kebutuhan belajar anak tanpa harus membedakan anak berbakat dan anak normal di dalam menstimulasi. Kesimpulan, kemampuan perkembangan kognitif pada anak akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan individunya masing-masing. Begitu juga terhadap anak yang memiliki kelebihan atau anak yang berbakat. Mereka akan mempunyai kelebihan yang menonjol dalam perkembangan kognitifnya dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Kita sebagai guru dengan mengetahui perbedaan tersebut sebaiknya dalam melakukan pemenuhan kebutuhan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak tanpa memilih salah satu kemampuan anak baik yang berbakat atau menonjol dengan anak-anak yang biasa-biasa saja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.